Jadi sekarang yang cerita ayah ya. Ya. Zidan sudah dengarkan ya. Ya. Dengarkan cerita dari ayah ya. Ya. Oke, temennya disapa dulu Mas Zidan. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku sekarang mau baca buku nih. Ya udah, yuk langsung baca buku ya. Yuk. Oke, teman-temannya Mas Zidan, ayahnya Zidan mau membacakan cerita ini. Cerita apa Mas Zidan? Cerita anak muslim sehari-hari. Ya, di sini ada macam-macam cerita untuk anak muslim kehidupan sehari-hari. Ini ciptaannya atau karangannya Widya Ros. Ya, kita cari salah satu judulnya Mas Zidan. Salah satu judulnya. Bagian depannya begini. Ya. Ini depan polanya kayak gini. Iya. Yuk kita buka. Ini sudah dipilih salah satu ceritanya. Mas Zidan itu di sekolah kelompok apa? Dermawan. Dermawan. Kita akan bercerita tentang suka berbagi. Ya, suka berbagi itu salah satu dari karakter dari kelompoknya Mas Zidan, yaitu kelompok Dermawan. Oke, ayah mau mulai membacakan cerita ya. Ya. Judulnya adalah Kue untuk Iqbal. Ya, di dalamnya nanti bercerita tentang anak yang suka berbagi. Ya, di sini nanti setelah mendengarkan cerita nanti akan membentuk karakternya Mas Zidan dan teman-teman semuanya, ya. Oke. Dimulai bisa? Mas Zidan? Ayo dimulai dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sudah siap untuk mendengarkan cerita Mas Zidan? Oke. Ya. Ayah mau mulai bercerita ini. Jadi, ini judulnya Kue untuk Iqbal. Jadi ada anak yang bernama Iqbal. Di pagi itu Iqbal berangkat ke sekolah bersama ayahnya. Terus di depan sebuah kampus ia melihat banyak mahasiswa, ada mbak-mbak, mas-mas mahasiswa memegang kotak itu. Terus kotak tersebut tertulis sumbangan untuk korban banjir. Jadi mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa itu membawa kotak tulisannya sumbangan untuk korban banjir. Terus Iqbal bertanya sama ayah, "Ya, memangnya ada banjir lagi ya?" Tanya Iqbal penasaran sama ayahnya. "Iya, tadi ada berita di televisi." Ayah menjawab tanpa menoleh. Ia fokus menyetir. Berangkat sekolahnya diantar ayahnya pakai mobil. Terus Iqbal mengucap, "Oh, kasihan," bilang gitu Iqbal. "Banyak rumah yang rusak. Para penduduk di sana harus tinggal di tenda pengungsian." Ayah kembali menjelaskan kepada Iqbal seperti itu. Hati Iqbal tersentuh. "Aku mau menyumbang gumam Iqbal. "Bagus. Ayah juga." Jadi ayahnya sama Iqbal akan menyumbang. Tadi Iqbal pakai uangnya sendiri. Iya, pakai uangnya sendiri. Terus mobil berjalan pelan-pelan menerobos kemacetan. Saat hendak melewati mahasiswa pemegang kotak, Iqbal merogoh sakunya. Jadi pakai uangnya sendiri. Hari ini uang sakunya 10.000. Ia mau menyumbang 5.000 rupiah. Iqbal menurunkan kaca mobil. Turunkan kaca mobil. Ia melambai pada kakak-kakak mahasiswa. "Kakak, sini." Ayah juga menurunkan kaca mobilnya. Diturunkan juga kaca mobilnya. Setelah kanan dan kiri mobil berdiri jejer mahasiswa. Jadi di samping kanan kirinya udah ada kakak-kakak mahasiswa bawa kotak itu. Mereka panitia pengumpulan sumbangan untuk korban bencana banjir. Terus
banyak pengguna kendaraan memperlambat laju. Mereka menyempatkan untuk menitipkan sumbangan kepada para mahasiswa. Jadi banyak mobil-mobil juga yang memasukkan uang ke dalam kotak itu untuk menyumbang. Kepada siapa nyumbangnya Mas Didan? Kepada korban banjir. Iya. Iqbal berhasil menyemplungkan uangnya pada kotak sumbangan. Wah, terima kasih ya Dek, kata kakak-kakak mahasiswa. Terima kasih Pak, kata kakak-kakak mahasiswa itu kepada ayahnya Iqbal. Alhamdulillah kita sudah bersedekah pagi ini, kata ayahnya Iqbal. Semoga aku nanti enggak kelaparan, jawab Iqbal. Seperti itu Mas Didan. Terus ayah tersenyum menoleh sekilas kepada Iqbal. Jangan khawatir, bilangnya ayahnya. Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Enggak bakalan kita kekurangan karena bersedekah. Kalau kita bersedekah itu kita tidak akan kekurangan. Kita mesti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksudnya nanti uangnya ada lagi? Iya, nanti ketika kita bersedekah kita akan dikasih lagi sama siapa? Allah. Sama Allah, betul. Jadi nanti kok gak ada, nanti bisa ada. Iya, nanti dikasih sama Allah kalau kita suka bersedekah. Ayah lanjut lagi ya. Ya. Iya ya, sahut Iqbal ceria. Setiba di depan sekolah, Iqbal bersalaman dengan ayah. Ia mencium tangan ayah sebelum turun. Seperti kalau Mas Didan itu diantar ayah ke sekolah kan, terus cium tangan terus masuk ke kelas. Ayah balas mencium kening Iqbal setelah mengucapkan salam pada Iqbal. Keluar dari mobil. Ia berjalan menyusuri lorong sekolah menuju kelasnya. Terus ini di depan kelas Iqbal melihat Baim. Ada temannya Iqbal itu namanya Baim. Baim kelihatan bingung. Baim mengadu-adu isi tas rangselnya. Jadi Baim itu bingung nyari di dalam tas rangselnya. Terus ditanya sama Iqbal. Nah ini ditanya sama Iqbal. Kenapa Im? Tanya Iqbal. Ini uang sakuku Bal, kok nggak ada ya? Perasaan tadi udah tak masukkan ke dalam saku, ke dalam tas, tapi kok nggak ada, gumam Baim. Mungkin jatuh, katanya Iqbal. Udah aku cari mulai dari pintu gerbang sampai ke sana ke sini nggak ada juga Bal, katanya Baim seperti itu. Wah udah dicari-cari kemana-mana nggak ketemu. Ternyata uangnya apa Baim diberikan ke mana? Iqbal, soalnya Iqbal tadi udah bersedekah. Oh, terus ini ternyata apakah kamu belum betul-betul memasukkan uang ke aku ya? Padahal aku udah janji sama adikku mau beliin batagor. Jadi Baim itu udah janji sama adiknya mau beliin batagor, tapi uangnya dicari-cari nggak ada tadi itu. Terus Baim menatap Iqbal dengan wajah yang sedih. Dia sedih karena uangnya hilang. Iqbal jadi kasihan. Semengetahuan adik Baim masih TK. Nanti kan kasihan kalau nggak jadi dibeliin batagor, padahal udah janji. Nanti kalau nggak ditempati bisa dosa. Iya. Baim berasal dari keluarga yang sederhana. Tiba-tiba ia teringat nasihat ayah tentang berbagi. Terus Iqbal gini, Im, bagaimana kalau pakai uang sakuku dulu? Nah tadi kan uang sakunya Iqbal berangkat 10.000, dikasihkan di kotak sumbangan tadi yang korban banjir 5.000, berarti masih 5.000. Nah yang 5.000 itu terus dikasihkan sama Iqbal. Terus Iqbal bilang, Baim bilang gini, terus kamu gimana Bal? Nanti nggak ada jajan dong. Aku udah sarapan banyak kok, kata Iqbal seperti itu. Ini uangnya Im, dikasihkan sama Iqbal.
ini utang ya, besok aku ganti. Kata Baim seperti itu. Pasti kata apa namanya Iqbal nanti nggak usah. Ya betul, ini udah nggak apa-apa buat kamu aja Im. Iqbal menegaskan seperti itu. Ia tak tega menghutangi Baim yang hidupnya sederhana. Alhamdulillah, makasih ya Bal. Baim tersenyum. Ia menerima uang dari Iqbal. Kasih sama Iqbal 5.000. Terus bel istirahatnya tiba. Iqbal tidak pergi ke kantin karena uangnya tadi yang 5.000 sudah disumbangkan, yang 5.000 dikasihkan Baim sudah nggak punya uang, jadi Iqbal nggak pergi ke kantin, uangnya sudah habis. Iqbal memutuskan pergi ke mana? Ke perpustakaan. Iqbal itu, perpustakaan itu banyak apanya Mas Idan? Banyak bukunya. Lebih baik membaca biar tidak terasa lapar. Pikirannya seperti itu. Berangkatlah Iqbal menuju ke perpustakaan. Jalan kaki menuju ke perpustakaan. Mana? Di sekolahnya ada perpustakaan. Mobil apa? Jalan kaki. Di sekolahnya Mas Iqbal itu ada perpustakaannya. Oh, di dalam ruangan. Iya, ruang Tak perpustakaan. kirain bus. Enggak. Ketika melewati kantin, aroma makanan menyerbu hidungnya. Wah, karena mau ke perpus itu lewat kantin, no? Wah, ada bau makanan enak ini. Nah, terus apalagi aroma gorengan. Iqbal jadi ingin makan. Iqbal mempercepat langkah menuju ke perpustakaan. Biar cepat, wah biar nggak kepengen sama gorengannya. Kayak puasa ya. Iya. Kalau pas SD puasa kantin SD udah tutup. Iya. Begitu masuk perpustakaan, ada namanya Bu Yanti. Tampak senang. Senang Bu Yanti. Nah, akhirnya ada anak yang kemari. Ibu bisa minta tolong sebentar, tanya Bu Yanti. Iqbal bertanya-tanya dalam hati. Iya, minta tolong apa Bu? Iqbal bilang gitu sama Bu Yanti. Minta tolong ya Mas Iqbal ya, tolong tungguin sebentar ya. Kalau ada anak yang pinjam buku, kamu catat di sana. Terus jangan lupa catat judul bukunya. Nah, Iqbal bantuin Bu Yanti untuk mencatat bagi ada teman-temannya yang ke perpus yang pinjem buku. Jangan lupa dicatat juga nomornya. Ibu mau ada urusan sebentar. Bu Yanti memberitahu Iqbal tata cara melayani peminjaman bukunya. Diajari sama Bu Yanti. Nanti kalau ada teman yang pinjem buku, nanti dicatat judulnya sama nomornya. Bantuin Bu Yanti. Iqbal terus mengangguk. Baik Bu, jawabnya Iqbal. Terus Bu Yanti menyambar tasnya lalu pergi. Iqbal duduk di kursi penjaga. Di meja ada buku kumpulan kisah penuh nasihat. Iqbal membacanya. Ceritanya bagus. Nah, ini Iqbal suka sekali. Menit demi menit berlalu, Iqbal tak merasakan bosan harus menunggu perpus. Kini Iqbal sedang membaca kisah tikus yang bijaksana. Tahu-tahu Bu Yanti sudah datang lagi. Bu Yanti kembali lagi ke perpusnya. Beliau membawa tas kresek besar. Membawa tas kresek besar dan Iqbal membau sesuatu. Kue ini, pikirnya Iqbal seperti ibu. Itu. Ibu sudah kembali, terima kasih ya nak, kata Bu Yanti dengan riang. Saya kesana sebentar ya Bu. Iqbal pamit dengan sopan. Iqbal hendak berjalan ke ruang baca, tetapi Bu Yanti menahannya. Sebentar dulu, sini lihat dulu. Ibu dapat kue banyak. Barusan dikasih sama wali murid. Tadi ibu ke kantor sebentar. Kamu ambil 5 biji ya. Wah, Iqbal dikasih sama Bu Yanti 5 biji kue. Wah, sama minumannya karena sudah apa? Sudah bantuin jaga perpus. Benar ya. Bu Yanti membuka kotak kuenya, dibuka. Wow, banyak sekali aneka kue basah di sini.
Tanpa sadar Iqbal menelan ludah. Gini nih, pengen nih. Seluruh kue tampak menggiurkan. Wah, enak banget ini. Terus Bu Yanti bilang gini, dikasih sama wali murid. Bu Yanti bilang gini, wali muridnya belinya di mana? wali muridnya ya belinya di toko kue toh. Terus Bu Yanti bilang gini sama Iqbal, hei, jangan cuma dilihat aja nak, ayo ambil, sebentar lagi bel loh, bisik Bu Yanti. Dengan senang Iqbal memilih kue yang paling disukai. Wah, kayak banget ini. Dan ia memilih risoles. Ada kue apa ini? Risoles, pastel, bolu kukus, roti goreng, dan kue sus. Wah, ada 5. Ambil semuanya sama Iqbal. Wah, disuruh sama Bu Yanti untuk ngambil. Terus tak lupa dia menyerahkan sebotol minuman rasa jeruk. Wah, udah dikasih kue, dikasih sama apa? Minuman jeruk. Wah, seneng banget ya. Ya sudah, kamu boleh pergi. Terima kasih sudah membantu ibu tadi, ujar Bu Yanti. Bu Yanti ucapkan terima kasih sama siapa? Iqbal. Iqbal juga bilang, saya juga terima kasih Bu, udah bisa bantuin ibu, udah dikasih kue. Terus Iqbal pun berpamitan. Saat berjalan ke kelas ia termenung. Benar juga kata ayahnya. Dia ingat kata ayahnya, tak akan ada orang yang kesusahan gara-gara bersedekah. Dan terus sebaliknya, rezeki akan melimpah jika gemar berbagi. Kalau kita suka ngasih, itu rezekinya akan banyak. Terus meskipun uang Iqbal habis, ia tetap bisa makan kue enak. Alhamdulillah, Gumam Iqbal berbahagia. Oke, ini. Dan sudahkah kalian bersedekah hari ini? Sudah belum? Di masjid ngasih infak enggak? Bersedekah? Bersedekah itu tak akan membuat kita kekurangan loh. Sebaiknya kan aku kan bersedekah tuh kan pakai duitnya bapak. Iya. Duitnya bapak kan kecil lagi, terus dapat uang lagi. Iya, dapat uang lagi. Ini bersedekah justru mengundang pertolongan Allah. Jadi kita akan ditolong sama Allah kalau banyak bersedekah. Soalnya membantu orang dan ada pembantuan itu yang dimasukkan ke dalam Al-Quran. Iya, pintar Mas Zidan. Selain mendapatkan pahala, bersedekah juga bisa meringankan beban orang lain. Tadi yang banjir itu juga dapat bantuan dari Iqbal karena dikasih bantuan, meringankan beban orang lain. Bersedekah tidak selalu dalam bentuk uang. Zidan bisa apalagi? Bisa ini ada bisa tersenyum itu ya sedekah. Tersenyum, wajahnya ceria, kata-kata yang baik, ngasih buku. Ya, ngasih buku, berbagi ilmu juga termasuk sedekah. Ayo, jadi mulai saat ini Mas Zidan rajin apa? Bersedekah. Ini ada hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap pagi hari ada 2 malaikat yang turun ke dunia. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang lain berdoa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya Mas Zidan, kita harus senang bersedekah. Sama seperti kelompoknya Mas Zidan di iya, dermawan, bersedekah, betul. Dermawan kan artinya artinya apa? Bersedekah. Bersedekah juga, dermawan. Kita sering membagi sama orang lain, suka berbagi.
Oke, itu Mas Hidan. Cerita dari ayah sampai itu dulu. Besok kita lanjutkan ke cerita yang lain ya Mas Hidan ya. Ya. Oke, baik kalau gitu Mas Hidan dan teman-temannya Mas Hidan yang lain, demikian cerita untuk kisah-kisah atau cerita anak muslim sehari-hari dari ayahnya Mas Hidan. Kita akhiri Mas Hidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.